Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua, saya pribadi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Hakim dan khusus Ketua Majelis yang telah memimpin secara arif dan bijaksana jalannya sidang pertama sampai sidang 30 ini dengan agenda sidang pembacaan pledoi. Begitu juga kepada penasihat hukum saya yang setia mendampingi saya berdiskusi dan bertukar pikiran serta melakukan evaluasi sidang pertama sampai sidang ke-30 ini. Begitu juga kepada penuntut umum yang telah menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya. Majelis Hakim yang saya muliakan, penasihat hukum, penuntut umum serta hadirin yang saya hormati. Lambat asal selamat tidak lagi relevan. Cepat dan selamat yang kita butuhkan. Tidak cukup hanya melangkah, melainkan harus melompat dan kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jakarta, 16 Agustus 2019, Gedung DPR MPR RI. Inilah quote dari Presiden Joko Widodo yang kami tempel dalam poster besar di dinding kantor bakti di Gedung Menara Merdeka, Jakarta Pusat, dengan maksud agar semangat pegawai bakti terus dikobarkan ketika bekerja cepat dan selamat untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Hal ini dimungkinkan karena bakti sebagai badan layanan umum yang secara peraturan perundang-undangan disiapkan sebagai satuan kerja di dalam kementerian, namun berperilaku seperti korporasi. Lebih lanjut, untuk memahami, izinkan saya menyampaikan sedikit pendahuluan tentang sektor telekomunikasi yang menjadi salah satu sektor pendorong ekonomi semua negara, tak terkecuali di Indonesia. Peringkat Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2017 yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union, ITU, sebuah badan telekomunikasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki urutan 111 di bawah negara ASEAN lainnya, Singapura nomor 18, Brunei 53, Malaysia peringkat 63, Thailand 78, Filipina 101, Vietnam 108. Bahkan Indonesia hanya unggul dari Timur Leste peringkat 122, Kamboja 128, Myanmar 135, Laos 139 dan Bangladesh 147. Penyebab rendahnya peringkat ini dibandingkan negara ASEAN salah satunya adalah ketidakmerataannya infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok Indonesia. Buat saya yang telah bekerja di kementerian selama 23 tahun saat itu, peringkat ini sangatlah menyedihkan. Data inilah yang saya sampaikan kepada Pak Johnny G. Plate pada saat itu sebagai Menteri Kominfo untuk pertama kalinya berkunjung ke kantor bakti di Menara Merdeka di Desember 2019. Tentunya sebagai Menkominfo yang baru terpilih, data tersebut ini menjadi tantangan tersendiri. Apalagi Indonesia ditargetkan tahun 2045 oleh pemerintah untuk menjadi 4 negara dengan ekonomi terbesar di dunia di bawah China, Amerika Serikat, dan India. Rasanya tidak mungkin ini bisa terjadi dengan mengabaikan pembangunan di sektor telekomunikasi. Majelis Hakim yang saya muliakan, penasihat hukum, penuntut umum, serta hadirin yang saya hormati. Persoalan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia haruslah diselesaikan secara berjenjang. Diawali persoalan jaringan di tingkat jaringan tulang punggung atau teratas yang menghubungi antar kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Bakti sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 di bawah kepemimpinan saya mendapatkan penugasan berupa penggelaran proyek Palaparing dan telah menyelesaikan pembangunan proyek jaringan serat optik tersebut sepanjang 12.500 km jaringan di bawah laut dan di darat, termasuk beberapa segmen microwave di Papua yang menghubungkan 90 kota atau kabupaten yang sebelumnya belum terhubungkan jaringan pita lebar dari 514 jumlah kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Sejak adanya jaringan Palaparing, seluruh kota dan kabupaten ini di Indonesia bisa menikmati layanan jaringan pita lebar atau internet cepat. Di tingkat middle mile atau menengah, jaringan ini menghubungkan titik antara kota dan kabupaten dengan kecamatannya. Untuk memenuhi kebutuhan jaringan middle mile ini, khususnya daerah 3T,
Di bawah kepemimpinan saya pula, Bakti sudah menyiapkan dan meluncurkan satelit Satria di bulan Juni 2023 lalu, yang rencananya akan ditempatkan di slot orbit 146 derajat bujur timur, dengan harapan satelit Satria ini bisa beroperasi di akhir tahun 2023 ini. Dengan kapasitas 150 gigabit per second, satelit ini merupakan satelit terbesar di Asia saat ini dan nomor 5 di dunia. Di tingkat last mile atau tingkat terendah, ada dua layanan yang disiapkan Bakti untuk masyarakat, yaitu yang pertama akses Wi-Fi gratis dan yang kedua BTS 4G. Saat ini Bakti sudah menggelar sekitar 16.000 titik Wi-Fi gratis sejak 2016 di bawah kepemimpinan saya, dan terus akan bertambah setiap tahunnya hingga 150.000 titik layanan publik antara lain di sekolah-sekolah, pesantren, puskesmas, dan kantor-kantor desa. Program BTS 4G juga sudah diinisiasi sejak 2016 dengan skema sewa layanan OPEX dan sudah terbangun 1.682 yang kemudian dilanjutkan di era Menteri Johnny Gerard Plate dengan menargetkan 7.904 lokasi di periode tahun 2021-2022. Dari seluruh proyek telekomunikasi yang berjalan dalam periode 2016 sampai dengan 2022, proyek BTS 4G lah yang paling kompleks. Jaringan BTS 4G inilah yang langsung diterima layanannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan proyek ini syarat juga dengan isu sosial. Majelis Hakim yang saya muliakan, penasihat hukum, penuntut umum, serta hadirin yang saya hormati. Ketidakmerataan infrastruktur telekomunikasi, khususnya layanan seluler BTS 4G, mulai mencuat di media ketika pertama kalinya di bulan Februari 2020, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyampaikan di berbagai media bahwa ada 15.000 desa yang belum mendapatkan layanan internet di Indonesia, sehingga berpotensi menghambat pembangunan desa. Tak lama berselang dari pemberitaan ini, sekitar Maret 2020, badai pandemi COVID-19 mulai terjadi di Indonesia. Untuk mencegah situasi lebih buruk, pemerintah menetapkan pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah. Ternyata tidak semua masyarakat berkesempatan untuk bisa melakukan bekerja dan belajar dari rumah karena ketiadaan sinyal 4G seluler untuk layanan internet. Media mulai meliput adanya kejadian bukit sinyal atau pohon sinyal, di mana masyarakat harus naik ke bukit atau ke atas pohon demi mendapatkan sinyal seluler agar bisa menjalankan bekerja dan belajar dari rumah. Pasca kejadian inilah Menkominfo memerintahkan kami di jajaran kementerian untuk menghitung ulang berapa jumlah desa yang belum mendapatkan sinyal seluler 4G. Pada 13 Juni 2020 diadakan rapat yang dipimpin oleh Menkominfo dan pejabat eselon 1, Dewan Pengawas Bakti dan Direktur Utama Bakti, membahas 12.500 desa yang belum ada sinyal 4G seluler. Dan kemudian rapat menetapkan 7.904 desa di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, tertinggal, menjadi target pembangunan yang akan diselesaikan oleh Bakti. Lebih lanjut, melalui surat Menteri kepada Presiden nomor R506 tentang laporan percepatan transformasi digital tanggal 30 Juli 2020, disampaikanlah rencana proyek pembangunan BTS 4G untuk 7.904 lokasi dengan rencana 4.200 lokasi di tahun 2021 dan 3.704 lokasi di tahun 2022. Pada 3 Agustus 2020, rapat terbatas Kabinet tentang percepatan transformasi digital, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Salah satu dari 5 arahan Presiden adalah segera lakukan percepatan dan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa. Pasca arahan Presiden tersebut, Menteri Kominfo memerintahkan jajaran di kementerian untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk kesiapan teknis dan anggarannya. Perencanaan proyek pembangunan BTS 4G dimatangkan. Usulan pembangunan di tahun 2021 sebanyak 4.200 lokasi disiapkan.
Berbagai sumber anggaran untuk mendukung kegiatan ini disiapkan bersama Sekretariat Jenderal. Kemudian diputuskan 2 sumber anggaran disiapkan yang berasal dari rupiah murni sebesar 6,89 triliun untuk 2.417 lokasi dan dari PNBP Kominfo sebesar 5,53 triliun rupiah untuk 1.783 lokasi. Majelis Hakim yang saya muliakan, penasihat hukum, penuntut umum, serta hadirin yang saya hormati. Segala upaya percepatan dilakukan agar pekerjaan dapat selesai, agar masyarakat mendapatkan layanan internet secepatnya. Sebagai badan yang menetapkan pola keuangan Badan Layanan Umum, Bakti memiliki fleksibilitas sesuai peraturan dan perundang-undangan. Inilah yang saya manfaatkan, termasuk penggunaan skema pengadaan baru yang terintegrasi dari proses survei, dari proses perencanaan, survei, konstruksi, hingga operasional. Hanya semata-mata demi mendapatkan manfaat buat masyarakat banyak di daerah 3T, demi menjalankan perintah Presiden, dan demi mengejar ketertinggalan Indonesia di sektor teknologi informasi dan komunikasi dibanding negara lain, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Namun, ternyata dalam perjalanannya, menggunakan fleksibilitas Badan Layanan Umum, walau sudah dipayungi peraturan perundang-undangan, tidaklah mudah. Masih banyak pihak-pihak yang berpendapat, termasuk auditor internal dan eksternal, aparat hukum, walau Bakti sebagai BLU masih merupakan satuan kerja di bawah kementerian, tidaklah bisa terlepas dari pola-pola birokrasi di kementerian pada umumnya. Padahal Bakti sebelum kasus hukum ini adalah BLU percontohan dari lebih 250 BLU yang ada saat ini. Percontohan karena Bakti memiliki proses bisnis internal yang sederhana dan cepat demi pelayanan masyarakat, demi penyediaan layanan kepada masyarakat yang cepat dan berkualitas. Kami berpendapat bahwa proses perencanaan dan proses pengadaan BTS 4G sudahlah berjalan baik. Adanya fakta terjadi proses backdate tanggal penetapan dokumen di beberapa dokumen hanyalah semata-mata untuk memenuhi administrasi yang sudah disepakati di awal. Tidak ada maksud sama sekali untuk keberpihakan kepada salah satu peserta tender. Proses implementasi adalah tahapan paling kompleks. Disinilah kemampuan konsorsium terpilih diuji. Dukungan Project Management Office atau PMO sebagai konsultan pengawas dikerahkan untuk memaksimalkan hasil. Namun persoalan lapangan terlalu kompleks untuk diselesaikan, khususnya waktu pelaksanaan proyek yang hanya selama 6 sampai dengan 9 bulan saja. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terjadi di mana-mana. SDM kontraktor banyak yang terpapar COVID-19 varian Delta. Penyediaan material terganggu, suplai barang terganggu, pengiriman barang terganggu. Begitu kompleksnya persoalan di lapangan ini, yang terjadi juga di negara-negara lain akibat badai COVID-19 ini, menjadikan proyek ini tidak bisa tepat waktu di 31 Desember 2021. Bahkan walau sudah pemberian kesempatan hingga 31 Maret 2022, tetap belum selesai seluruhnya. Majelis Hakim yang saya muliakan, penasihat hukum, penuntut umum, serta hadirin yang saya hormati. Saya akui keputusan saya memulai proyek di awal April 2021 adalah tindakan yang sangat beresiko. Apalagi pekerjaan ini dilakukan dalam 1 tahun anggaran. Ketidakcermatan ini berbuah pada proses hukum yang sedang dijalankan saat ini. Namun, dengan pertimbangan terbaik saat itu, 1 April 2022, dengan perkembangan fisik proyek mencapai 85%, keputusan bersama saya selaku Direktur Utama, Direksi, dan Kepala Divisi selaku Manajemen Bakti, dan penjabat membuat komitmen PPK untuk tetap melanjutkan proyek dengan kontrak baru adalah sebuah keputusan besar dan beresiko, semata-mata agar negara terhindarkan dari kerugian yang lebih besar lagi. Namun keputusan ini memiliki harapan untuk merubah potensi kerugian yang terjadi saat itu karena pekerjaan belum selesai menjadi sebuah manfaat yang ditunggu oleh masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Fakta persidangan mendapatkan informasi dari saksi Direksi Bakti
bahwa hingga kini dari 4.112 lokasi yang semula 4.200 lokasi, 3.175 lokasi atau 77%-nya sudah on air, dan 667 lokasi atau 16%-nya diantaranya kahar karena gangguan keamanan. Bahkan dari saksi perwakilan konsorsium menyampaikan bahwa seluruh lokasi kecuali lokasi kahar, yaitu 3.445 lokasi, sudah semuanya selesai. Adanya perbedaan ini karena saat ini tidak ada kontrak kerja tahun 2023 antara Bakti dan konsorsium pelaksana, sehingga mekanisme berita acara pekerjaan tidak bisa dilakukan. Fakta ini tentunya sangatlah menggembirakan buat kami, karena tugas kami untuk menyelesaikan proyek dan memberikan layanan masyarakat bisa segera berjalan, walau kasus ini tetap berlanjut, kasus hukum ini tetap berlanjut. Majelis Hakim yang saya muliakan, penasihat hukum, penuntut umum serta hadirin yang saya hormati, adanya perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP membuat saya terheran-heran. Bagaimana bisa institusi sekelas BPKP melakukan kecerobohan besar dalam melakukan perhitungan ini? Banyak asumsi-asumsi yang dilakukan tidak sesuai dengan fakta dan pengabaian perhitungan komponen. Padahal hal tersebut sangatlah penting. Perhitungan tersebut berujung adanya kerugian negara sebesar 8,03 triliun rupiah. Padahal sesuai fakta persidangan, Bakti baru membayarkan 7,7 triliun rupiah saja untuk seluruh pekerjaan per 31 Maret 2022 dengan status 1.755 lokasi on air, 1.112 lokasi diantaranya sudah PHP dan progres fisik mencapai 85%. Izinkan saya ulangi sekali lagi, karena di luar nalar sehat kita dan untuk memberikan penekanan, proyek senilai 10,8 triliun rupiah atau sebesar 9,5 triliun rupiah neto setelah dikeluarkan perhitungan pajak per 31 Desember 2021 telah dibayarkan 100% dengan jaminan bank garansi. Per 31 Maret 2022 setelah memperhitungkan pengembalian akibat pekerjaan tidak selesai, perhitungan negara hanya membayar 7,7 triliun rupiah. Namun perhitungan oleh BPKP terjadi kerugian 8,03 triliun rupiah sebagai kerugian negara. Bagaimana mungkin kerugiannya melebihi jumlah yang sudah dibayar? Padahal kondisi per 31 Maret 2022 sebanyak 1795 lokasi on air, 1.112 lokasi diantaranya sudah BAPAP, dan mengabaikan 3.088 lokasi lainnya yang sudah mencapai progres fisik proyek mencapai 85%. Aneh bin ajaib. Hal ini tentu mempertontonkan bagaimana institusi sebesar BPKP melakukan kecerobohan besar untuk proyek prioritas nasional ini. Faktanya sampai dengan saat ini proyek jalan terus. Bahkan fakta persidangan menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan kepada Menteri Kominfo baru untuk melanjutkan proyek ini hingga tuntas. Majelis Hakim yang saya muliakan, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin yang saya hormati. Pengalaman saya bekerja dengan Pak Joni Gerard Plate dan dalam berkasus sekarang ini, saya akui bahwa saya salah menilai beliau selama ini. Beliau yang saya harapkan bisa sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buah, tapi dalam kasus ini ternyata terbukti beliau hanyalah seorang baik namun pengecut. Berlindung seolah-olah tanpa salah. Apa yang terjadi ketika eksekusi di lapangan menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya menurut pengakuan beliau. Saya hanya bisa terdiam mendengarkan argumen-argumen yang beliau sampaikan untuk membela diri. Saya akui beliau seorang politisi ulung. Mungkin adalah kesalahan besar saya tidak mengungkapkan keseluruhan kebenaran yang ada, karena semata-mata hati nurani saya terbentur dengan pikiran saya. Apakah akan menjadi lebih bermanfaat atau bahkan mendapatkan mudarat. Namun akhirnya saya sudah memutuskan bahwa saya tidak ingin melakukan sesuatu yang akan saya sesali seumur hidup. Publik dalam sidang ini dihadirkan sebuah kejadian yang menarik di luar inti pekerjaan proyek.
bahkan sering menjadi headline news, yakni masalah aliran uang. Adanya sosok Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga aktif saat ini, bahkan sempat dihadirkan di persidangan ini, menjadi berita menarik buat siapa saja yang menyimak. Adanya dugaan aliran ke Sadikin yang diduga terkait dengan BPK, dan Isra Yohan yang diduga terkait dengan Komisi 1 DPR RI, ke Saudara Edward Hutahian, Saudara Windu Aji Santoso yang diduga sebagai bentuk pemerasan, menjadi sisi lain menarik dari kasus ini. Bahkan pernyataan di sidang lain terkait proyek BTS 4G ini, di mana salah satu terdakwa mengajukan sebagai Justice Kolaborator atau GC, seolah-olah publik dihadirkan sebuah cerita yang mengandung kebenaran. GC adalah hak setiap terdakwa. Namun untuk kasus ini, GC yang dilakukan terdakwa Irwan Hermawan hanyalah sebuah tindakan untuk menyelamatkan diri semata, tidaklah berbasis kebenaran seluruhnya. Terdakwa Irwan Hermawan telah terdakwa Irwan Hermawan telah membuat skenario seolah-olah dirinya hanyalah seorang pengepul dan penyalur semata atas perintah seseorang. Sama sekali tidak mengambil keuntungan sedikit pun, padahal jumlah uang yang diterima mencapai 243 miliar rupiah. Cerita ini terasa manis sekali diikuti. Terdakwa Irwan Hermawan sangat pintar menyusun skenario hingga publik menikmati ceritanya. Tapi sayangnya cerita ini tidaklah berbasis kebenaran seluruhnya. Beberapa fakta yang saya ungkapkan berikut ini semoga memberikan beberapa pertanyaan agar publik tidak terbuai dengan cerita terdakwa Irwan Hermawan yang tidak berbasis kebenaran. Apa logikanya terdakwa Irwan Hermawan mengelola 243 miliar rupiah tetapi tidak ambil keuntungan sepeser pun? Bahkan tersangka Windy Purnama yang merupakan kurirnya terdakwa Irwan Hermawan justru mendapatkan fee 750 juta rupiah. Saya dan terdakwa Galumang Menak Simanjuntak tidak pernah tahu yang namanya filing kabinet, tempat terdakwa Irwan dan Hermawan dan tersangka Windy Purnama menyimpan uang. Tidak ada satupun dalam fakta persidangan bahwa seluruh kontributor, yakni Saudara Jamie Suciawan, Saudara Muhammad Rizky, Yus Rizky, Saudara Alfi Asman, Saudara Stefan Sutrisna memberikan kontribusi atas perintah saya kepada terdakwa Irwan Hermawan. Namun terdakwa Irwan Hermawan mengakui atas perintah saya. Sampai dengan persidangan, saya tidak pernah menyadari bahwa kontribusi begitu besar sudah dikelola langsung oleh terdakwa Irwan Hermawan. Dugaan saya bahwa Irwan Hermawan sangat pintar menjual nama saya dan menteri, seolah-olah adalah orang kepercayaannya, sehingga seluruh kontributor untuk memberikan kontribusinya ke terdakwa Irwan Hermawan, bahkan tanpa konfirmasi dari kontributor ke saya sekalipun. Dugaan saya juga kalau memang sejumlah tersebut saya meragukan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan proyek. Terpikir bahwa ada kepentingan pribadi terdakwa Irwan Hermawan, tetapi sulit saya membuktikan karena memang saya tidak pernah terlibat dalam aksi pengumpulan kontribusi ini. Pertanyaan selanjutnya, lalu yang benar yang mana? Saya bisa simpulkan kebenaran hanya akan terungkap ketika terdakwa Johnny Gerard Plate, Galumang Menak Simanjuntak dan saya menceritakan semua padanya. Tanpa keserentakan, kebenaran sulitlah terungkap. Masing-masing tentu punya kepentingan dalam kasus ini. Justice Kolaborator yang telah diusulkan oleh terdakwa Irwan Hermawan menurut saya hanyalah sebuah skenario murahan yang tidak berbasis kebenaran seluruhnya. Nampak jelas tujuannya adalah menyelamatkan diri dengan merekayasa kebenaran sehingga merugikan saya merugikan saya dan terdakwa Galumang Menak Simanjuntak. Majelis Hakim yang saya muliakan, penasihat hukum, penuntut umum serta hadirin yang saya hormati. Penuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum selama 18 tahun buat saya dan keluarga adalah seperti terjadi kiamat. Apalagi saya masih berumur 51 tahun
dan memiliki tanggungan istri dan 4 orang anak, 2 diantaranya masih berusia 12 dan 9 tahun, yang mulanya selalu bisa bertemu ayahnya setiap hari, belajar bersama, ibadah bersama, berkumpul bersama, sudah tidak bisa lagi dilakukan sejak 10 bulan lalu, sejak saya dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan mulai 4 Januari 2023. Sejujurnya, saya belum berani berterus terang ke 2 anak saya yang masih kecil terkait status ayahnya. Yang mereka tahu hanyalah ayahnya sedang berjuang membantu menteri dan presiden biar semua orang di Indonesia, termasuk di daerah 3T, bisa berinternet dengan lancar, mendapatkan kesempatan yang sama seperti mereka yang berinternet dengan lancar di rumahnya di Jakarta. Dan hal ini membuat mereka berdua selalu bangga walau ayahnya sudah hampir 10 bulan tidak pulang ke rumah. Sungguh saya sangat menyesali tindakan-tindakan berani saya yang beresiko tinggi. Namun ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kesempatan yang sama untuk saudara-saudara kita di wilayah 3T untuk mendapatkan layanan internet dan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibanding negara lain yang diakibatkan belum meratanya akses internet. Sebagai Direktur Utama Bakti yang merupakan salah satu satuan kerja di Kementerian Kominfo, saya hanyalah pelaksana dari setiap kebijakan yang sudah ditetapkan Menteri dalam rencana bisnis dan anggaran bakti dan rencana strategis Kementerian Kominfo. Sehingga saya bukanlah penanggung jawab tertinggi pekerjaan. Penetapan target pembangunan BTS 4G di 4.200 lokasi tahun 2021 dan penyiapan anggarannya telah melalui sebuah rapat bersama yang dipimpin langsung oleh Menteri, dihadirin oleh Sekretaris Jenderal dan para pejabat eselon 1. Saya akui keterlambatan pekerjaan yang terjadi disebabkan oleh banyak hal, namun yang paling utama adalah adanya PPKM secara serentak di berbagai provinsi Indonesia sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021. Dan gangguan keamanan khususnya di Provinsi Papua Barat dan Papua. Sehingga pada batas waktu terakhir di 31 Maret 2022, pekerjaan tetap belum selesai semuanya. Yang terbaik yang bisa dilakukan adalah saat itu, saya menyetujui bersama Direksi Bakti dan Kepala Divisi selaku Manajemen Bakti, serta PPK untuk melanjutkan pekerjaan dengan kontrak baru dengan penyediaan yang sama. Dengan pertimbangan untuk menghindari kerugian negara yang lebih banyak lagi dan memastikan proyek tidaklah mangkrak. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Presiden Joko Widodo, Pak Joni Gerard Plate, rekan kerja di Kementerian Kominfo, rekan kerja di Bakti karena sudah disibukkan dengan proses hukum ini. Dan lebih khusus kepada masyarakat di daerah 3T yang sampai saat ini masih menunggu hadirnya layanan internet. Permintaan maaf ini juga saya sampaikan kepada keluarga besar saya, ibu saya, istri, dan anak-anak saya yang tetap ikhlas dalam menjalankan semua proses hukum ini. Saya juga hilaf dan menyesali pernah menerima uang selama pekerjaan ini sebanyak 5 miliar rupiah untuk membeli sebuah rumah. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak bisa luput dari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, saya memohon dengan sangat kepada Yang Mulia agar saya bisa dihukum seringan-ringannya, karena saya percaya Majelis Hakim sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa di dunia ini akan berlaku seadil-adilnya. Akhirnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, hamba pasrahkan segala-galanya, dan kepada tim penasihat hukum yang telah berjuang bersama-sama dalam rangka menggapai keadilan yang sejati, kepada istri, anak-anak, serta keluarga besar yang selalu mendukung saya
selama ini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 1 November 2023, Anang Ahmad Latif. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.